Ya, baik, semangat pagi dan selamat sore ya buat semua teman-teman yang ada di live Facebook, yang di fanpage channel sukses. Ya, selamat ngopi sore dan kali ini kita ngobrolnya santai karena ya di Jakarta lagi hujan, Jakarta dan sekitarnya enak buat ngopi-ngopi sore ya. Teman-teman, silakan untuk mengundang teman-temannya yang lain, rekan-rekannya atau calon-calon mitranya. Kita saling menyapa, bisa di live comment ya, bisa memberikan selamat sore untuk semuanya dan semoga sehat selalu ya teman-teman yang lagi bekerja, mungkin lagi di perjalanan silakan untuk menyimak ya, karena ini adalah obrolan-obrolan penting ya. Bagaimana kita memaknai hidup dan menilai hidup itu, bahwa hidup itu kalau misalkan seperti seni, maka kita perlu untuk menguasai tangga-tangga nada yang ada supaya hidup itu akan lebih terdengar iramanya lebih indah tentunya. Dan apabila hidup itu adalah sebuah perjalanan, maka tentunya kita juga wajib untuk mempersiapkan bekal di jalan ya sebanyak-banyaknya karena kita nggak pernah tahu sampai kapan ya kita dalam perjalanan hidup ini. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk hari ini masih ada melewati badai COVID-19 pandemi yang begitu menakutkan bagi banyak orang, tapi kalau sampai hari ini kita masih ada, berarti itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk apa? Ya, untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kali ini saya juga akan membahas ya sebelum masuk ke apa yang akan kita diskusi bersama dengan seorang legenda yang wanita yang buat saya itu legenda, teman-teman. Kenapa nanti saya akan ceritakan. Ya, jadi teman-teman hidup itu kita selalu diperhadapkan dengan pilihan ya. Kita perlu membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Dan saya namakan kalau di bahasa Inggris itu dikatakan ada 3 C yang mau tidak mau kita harus hadapi, teman-teman. Nah, 3 C ini kalau di bahasa Inggris itu tentang choice ya, tentang membuat pilihan. Setiap kita pasti diperhadapkan dengan pilihan. Mau tidak mau, suka tidak mau, ketika hidup kita diperhadapkan dengan pilihan, kita harus memilih. Kalau salah memilih ataupun benar memilihnya, kita sendiri yang akan menikmati akibatnya. Semuanya pasti ada sebab akibat. Nah, yang kedua adalah chance atau peluang atau kesempatan atau opportunity ya. Sebuah peluang atau kesempatan itu datang dalam kehidupan kita mau nggak mau. Lagi-lagi kita harus menentukan pilihan. Ya, dan yang ketiga adalah change atau perubahan. Nah, untuk bisa melakukan ya tentunya tiga hal ini, 3C ini, pilihan, kesempatan, dan perubahan ini tentunya kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan seni kehidupan. Dan kali ini saya menghadirkan seorang bintang tamu ya, Ibu Enila Hasan. Saya kenal beliau di Disney Street Eye Networks. Dan diam-diam saya mengagumi sosok yang satu ini ya, teman-teman, karena saya lihat dari kehidupannya begitu sederhana, simple. Ada seni dalam menikmati hidup ya, dengan usia yang kalau saya bilang sih tidak nggak tua-tua banget dan juga nggak muda ya, setengah lah ya, udah 50-an tapi tetap energik dan memberikan uh, inspirasi ya secara khusus buat saya. Jadi teman-teman, hidup ini adalah kesempatan. Apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini? Ya, karena hidup ini adalah seni. Kita langsung belajar ya, kita ngobrol dengan Bu Enila Hasan dan kali ini saya langsung panggilkan Bu Enila Hasan. Selamat sore Bu Enila. Halo, selamat sore juga Bu Esther. Apa kabar Bu Enila? Oh ya, kabarnya baik ya. Kita bersyukur hari ini ya kita masih sehat-sehat saja. Semoga semuanya terhindar dari virus corona. Yes, amin. Ya kita jadi itu Bu, saya pengen kita ngobrol tentang hidup itu memang anugerah, hidup itu adalah kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan ya. Kalau hari ini kita diluputkan dari corona, kita masih sehat, bisa berkumpul bersama keluarga, itu tentunya karena anugerah dari Tuhan. Nah,
bagaimana Bu selama kehidupan ya, karena itu kita ngobrol ngopi sore, kita ngobrolnya santai. Bagaimana Bu Enila sendiri memaknai hidup hidup yang ya tidak mudah, tapi terus memaknai hidup itu karena saya melihat, mengenal sosok dari Bu Enila ini, saya sebetulnya kagum Bu dengan kehidupan Ibu. Gimana sih seorang Bu Enila yang begitu sederhana memaknai kehidupan itu sendiri Bu? Oh, kalau saya gini aja, Bu Esther. Ya, kita tuh memang harus selalu bersyukur ya. Kita tidak tahu apa yang ke depan yang terjadi. Jadi salah satunya contoh corona lah seperti itu. Ya, salah satu contoh corona adalah kasus dunia kalau menurut saya kan. Kita semua pada nggak tahu nih, ya seperti itu. Tiba-tiba bisa seluruh Indonesia bisa PSBB dan kita tidak bisa keluar seperti itu, ketakutan dan lain-lainnya. Nah, makanya itu saya bersyukurnya karena setiap saat kita selalu ingin berbuat sesuatu yang lebih untuk diri kita dan orang lain, sehingga terjadinya corona seperti ini memang semestinya kita sudah ada sebuah persiapan. Ya, makanya itu kita harus melakukan hal-hal yang baik setiap hari. Ya, setiap hari kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, masyarakat dan orang lain seperti itu. Jadi kita sudah lakukan seperti itu, rasanya ya udah kalau ada apa-apa juga ya udah memang harus begini, mau diapain lagi seperti itu. Ya, nikmatin aja lah. Saya hanya punya prinsip nikmatin yang ada, syukurin yang ada. Seperti itu dan lakukan yang terbaik seperti itu aja. Yes. Ya ini pandangan hidup ya. Yang penting ya banyak orang yang mungkin memaknai sebuah perubahan seperti ketika tiba-tiba pandemi ini menimpa kita, banyak orang yang sampai negatif juga, marah-marah, nggak mau terima keadaan. Ya begitu banyak perubahan yang terjadi begitu cepatnya sehingga orang itu kaget dan nggak siap Bu. Tapi buat kita yang sudah mempersiapkan diri sebelumnya, tentu kita jauh lebih bersyukur, enjoy, banyak hal yang perlu kita syukuri. Nah Bu, kita mau pengen ngobrol-ngobrol karena saya kan memang senang ya, saya bilang sih kenal Bu Enila ini Bu Esther kayaknya suaranya tersendat-sendat gitu. Halo. Ya, Bu Esther suaranya tersendat-sendat. Saya nggak tahu Pak Bu Esther. Halo Bu Enila. Iya. Suara Ibu tersendat-sendat tadi. Iya. Signal, iya betul signal saya ini. Iya, bentar. Bentar saya matikan beberapa. Ya, baik. Udah jelas, Bu? Oke. Oke. Jadi gini, Bu. Tiba-tiba terjadi pandemi seperti ini kan orang kaget, banyak orang yang kaget, menyalahkan keadaan, kemudian ya banyak hal yang orang-orang nggak terima keadaan, tapi beruntung kita sudah siap ya dengan sebuah kondisi ya sebelum-sebelumnya memang kita sudah dalam keadaan yang siap sehingga ketika masalah terjadi ya kita lebih banyak hal yang perlu kita syukuri. Nah kita kepengen tahu tentang sosok Bu Enila yang begitu strong, gigih ya seorang wanita yang humble banget tapi buat saya itu legenda karena hidup kita yang mungkin saat ini udah seperti ini, melihat perjuangan Bu Enila yang sudah puluhan tahun bergelut di dunia bisnis ya dengan ya mungkin latar belakang apa sih yang Bu yang sebelum di bisnis itu Ibu asalnya dari mana, kemudian latar belakangnya
pendidikannya apa, atau mungkin apa nih yang perlu di-sharing? Kita pengen tahu nih tentang kehidupan Bu Enila. Boleh dong Bu sharing? Saya itu ya, saya tuh hanya anak desa ya. Saya terlahir di Pulau Bangka, di daerah Sungai Liat sana. Ya, saya dari orang tua yang biasa-biasa saja lah, nggak ada yang perlu diinin, biasa-biasa saja keadaan kami. Nah, dan saya sekolah juga biasa, rata-rata lah seperti itu, nggak pinter-pinter kok. Ya, saya cuma tamatan SMA saja. Cuma pada saat setelah saya tamat SMA, saya pengen ke Jakarta, itu aja, seperti itu. Seperti anak-anak remaja lainnya, dulu saya juga, wah saya merasakan Jakarta itu adalah kota yang bisa membuat saya sukses, seperti itu. Nah, jadi tamat SMA, saya merantau ke Jakarta, saya bekerja, ya, saya bekerja. Nah, dengan ijazah yang pas-pasan, saya diterima di sebuah bengkel bubut, seperti itu. Jadi saya kerja di sana selama 7 tahun. Ya, saya berkeluarga, punya anak 2. Nah, setelah dulu kami berkeluarga, ya saya sempat tinggal di Benua Indah, ya di rumah BTN yang kami bisa punya pada saat itu. Nah, di saat itu 2 penghasilan ya, saya bekerja, suami saya bekerja, itu masih oke-oke saja, seperti itu. Tetapi ketika sudah punya anak 2, nah saya udah nggak bisa kerja lagi karena harus mengurus anak ya. Akhirnya saya berhenti. Nah, ketika saya berhenti, mulai kelihatan gitu ya keadaan. Ya, karena tadinya 2 income, nah sekarang tinggal 1 income, seperti itu. Jadi cuma suami aja yang bekerja Bu ya? Ya, oke. Nah, ketika suami sudah terus bekerja, saya cobalah dagang apa-apa. Jadi saya pernah dulu dagang pempek juga, saya juga pernah kredit-kreditan juga, ya. Saya juga pernah dagang telur di pasar seperti itu untuk cari tambahan. Tetapi satu persatu bisnis yang saya jalanin seperti itu. Yang pertama, satu, modalnya harus ada, modalnya besar, dan juga kemampuan tenaganya saya nggak kuat, akhirnya saya lepas. Nah, habis itu saya dikenalkan dengan sebuah sistem bisnis ya yang saya tekunin. Nah, itu bermula dari segi produk. Nah, ternyata memang produknya bagus dan saya sempat tekunin. Nah, di sanalah saya dapatkan pendidikan seperti itu. Ya, pendidikan ya di mana di perusahaan itu kami dididik pandangan hidup ke depan, memiliki impian, ya seperti itu. Dan kami pun diajar sikap seperti itu. Nah, disitulah saya melihat bahwa ini bagus dan bagaimana satu sistem bisnis jaringan yang bisa membuat orang sukses seperti itu. Nah, saya bergelut di bidang itu, terus saya belajar dari banyak orang karena saya tahu lah, saya punya pendidikan minim dan saya terus belajar. Akhirnya 23 tahun saya di situ. Nah, sekarang saya tahun Agustus 2015, saya jumpa dengan satu bisnis TA ini, seperti itu. Dan tidak terasa ya, sudah 5 tahun di bulan Agustus ini saya tekunin dan ternyata membuat satu kehidupan yang lebih baik Bu Esther, seperti itu. Saya bersyukur saya kenal dengan bisnis 3i Network ini melalui upline saya ya Ibu Heri ya, dan juga ada Pak Apin dan juga Pak Sandy Pramana dan Pak Kwancen khususnya. Karena Pak Kwancen dulu adalah leader saya di perusahaan lain itu. Seperti itu. Nah, oke. Iya, baik Bu. Jadi memang perjalanannya Ibu sempat ya, mungkin orang sekarang melihat seorang titanium agency ya Bu Enila yang udah sukses, mereka nggak pernah tahu ternyata dulu Bu Enila pernah loh jualan, ya pernah jadi karyawan, tapi karena harus ngurusin anak akhirnya nggak kerja lagi dan
pernah juga jualan telur, jualan pempek, jualan di pasar, ya sepertinya seorang ibu rumah tangga yang terus mendambakan yang namanya perubahan ya Bu ya. Tapi ya semuanya itu beruntung, ya ada perubahan demi perubahan, yang penting ya kita ibaratnya mungkin tidak akan pernah mengenal sesuatu yang jauh lebih baik kalau kita tidak pernah memulai sesuatu yang mungkin yang bisa kita lakukan pada waktu itu ya Bu ya. Iya, dan juga saya ngerti Bu Esther, pertama satu pendidikan ya saya pas-pasan, ya kan. Kalau untuk modal saya nggak punya, skill apapun saya nggak punya, seperti itu. Jadi di mana saya bisa membuat impian-impian saya yang masih muda dulu kan, maklum lah ya, kalau kita kan pengen lah punya impian. Siapa sih yang nggak pengen punya rumah, punya mobil, bisa jalan-jalan, betul nggak? Ya, kehidupan bisa ini, seperti itu. Nah, ternyata memang saya dapatkan itu ternyata profesi ya, profesi networker seperti itu ya, itu sangat memungkinkan seseorang bisa mendapatkan passive income, seperti itu. Nah, akhirnya saya terus belajar dari orang-orang yang sudah pengalaman. Jadi memang saya bodoh, ya, saya bodoh. Tapi yang penting kan saya punya prinsip bahwa nggak ada orang bodoh kecuali dia nggak mau belajar, seperti itu. Yes. Ya, selagi dia mau belajar, semuanya bisa gitu. Jadi intinya tidak ada orang bodoh yang Tuhan ciptakan ya, tapi yang adanya orang nggak mau belajar. Sehingga terus ya ibaratnya kadang-kadang kalau dulu waktu masih kecil kalau dimarahin suka bilang kok bodoh kok apa dipiara gitu. Ya, nah Bu Enila kan berarti sudah pernah mengalami ya banyak kehidupan ya, justru karena merasa tidak bisa akhirnya terus belajar dan bahkan sampai hari ini pun masih terus belajar. Nah sebetulnya Bu, kalau kita ngomong ya siapa sih yang nggak kepengen punya rumah, punya mobil, punya ini dan itu. Nah selain punya hal-hal seperti itu kan umum kalau orang menikah kan pasti pengen dong Bu punya rumah, punya mobil. Ya tapi sebenarnya deep down ya dari kedalaman hatinya Bu Enila sendiri, apa sih yang pernah Ibu impikan mungkin dari dulu sebelum menikah yang ingin diwujudkan? Saya sih orangnya nggak muluk-muluk Bu Esther. Saya cuma ingin ya satu, yang pertama dulu ya, saya cuma punya cita-cita dulu. Saya itu kan cuma tamatan SMA. Jadi tuh saya punya dendam, ya. Saya punya dendam, tapi dendamnya yang positif ya, seperti itu. Saya ingin anak-anak saya bisa S1, seperti itu. Seperti itu. Jadi kita tahu bahwa nggak mungkin ya. Kalau anak-anak saya tuh seperti saya, karena kalau cuma tamatan SMA, saya ngerti kehidupannya seperti apa, nanti seperti saya lagi. Jadi saya ingin anak-anak saya bisa S1, maka dari itu saya mikirkan berapa besar jumlah ya uang yang dibutuhkan untuk supaya anak-anak saya bisa S1, seperti itu. Nah, benar Bu Esther ya, kita kan sekolahkan anak kita 2 dari TK, SD, SMP, SMA, sampai S1. Nah, itu butuh uang seperti itu. Maka dari itu, kita harus miliki satu perjuangan untuk bisa sekolahkan mereka seperti itu. Nah, itulah yang membuat saya termotivasi terus untuk mencari ya penghasilan supaya anak-anak saya ini nggak terlantar seperti itu. Nah, Bu Esther bisa bayangin, kalau tamatan SMA, ya kerjanya jaga toko seperti itu. Nah, bagaimana kehidupan mereka nanti akan datang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Dan ini saya syukuri dan anak-anak saya bisa sampai S1 itu memang benar-benar dari penghasilan dari saya melakukan networking. Seperti itu. Luar biasa. Ya, Bu, sebenarnya apa sih yang lebih menyenangkan dari sebuah bisnis yang berbasis networking dibanding kita bekerja sebagai mungkin ya kalau misalkan dengan ijazah
SMA atau SMP kan paling ya jaga toko atau mungkin ya jadi admin lah atau apalah gitu. Nah, apa yang menarik dari profesi seorang networking ini, Bu? Kalau saya tuh yang pertama saya ngelihat kebebasan waktunya, ya kan? Dari segi kebebasan waktu. Sebagai ibu rumah tangga kita ngurusin anak, masak, nyuci, ngepel seperti itu. Kalau kita kerja ya jam 7 harus tank sampai kantor, jam 5 pulang. Ya, mungkin kita perginya mungkin jam 7, pulang sampai rumah sampai jam 7 malam lagi seperti itu. Nah, kalau di networking itu kebebasan waktunya kita yang atur. Nah, saya mau ketemu orang kapan, saya mau lakukan bisnis ini kapan, itu yang kita yang atur. Nah, yang luar biasanya lagi, kita mau income berapa? Nah, income-nya ini kita yang perjuangkan gitu. Kita yang melakukan. Sedangkan kalau kita bekerja, secara income itu ditentukan oleh atasan kita, bos kita. Nah, sedangkan di networking itu disediakan karir, Bu. Ya, ada karir. Sedangkan kalau saya jadi SMA tamatannya, bisakah saya jadi pimpinan kepala cabang? Ya nggak bisa, saya katakan gitu. Ya, nah tapi kalau di sini ada karir seperti itu. Jadi walaupun saya punya cuma tamatan SMA, tapi saya miliki sebuah karir seperti itu. Nah ini yang luar biasa. Karir itu ditentukan oleh kita, bukan oleh siapa-siapa. Bagaimana kita melakukan bisnis ini, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Ada kebebasan waktu, ada kebebasan menetapkan income kita mau berapa, seperti itu. Nah, dan satu lagi, pergaulan kita akan jauh luas ya. Kenapa? Banyak orang-orang yang akan kita kenal ya, seperti itu. Dan kita bisa membantu banyak orang. Kitanya sudah terbantu, tapi kita bisa membantu banyak orang. Ini yang luar biasa, seperti itu. Nah, saya yakin ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita sudah merasa terbantu dalam bisnis ini, otomatis kita harus membantu banyak orang lagi. Semakin banyak orang kita bantu, semakin kita merasa lebih bahagia. Karena apa? Satu, kitanya juga terbantu seperti itu. Yes, betul. Satu lagi Bu Esther, di dalam bisnis networking ini kita banyak belajar. Kalau kita misalkan bisnis konvensional, siapa sih yang mau ngajarin kita seperti itu untuk jauh lebih pintar? Nah, siapa sih yang mau ngajarin kita tentang sikap, tentang ya komitmen lah katanya, bagaimana impian, bagaimana mempertahankan impian. Enak kalau di bisnis networking itu, ya para leadernya bisa bantu kita, perusahaan juga support kita, seperti itu. Nah, saya merasa saya nggak bisa apa-apa, tapi support dari leader, support dari mitra, support dari perusahaan, itu sangat membantu. Nah, ini kan akan jauh-jauh lebih mudah kita meraih sebuah kesuksesan, ya, dibanding bisnis yang lain. Nah, dan satu lagi, misalnya sabar. Yeay, keren. Dahsyat banget. Inilah yang keunggulan networking yang selama ini. Jadi networking dulu sebelum di 3i ini Bu Enila sempat berapa tahun tuh Bu di networking, saking cintanya dengan bisnis networking ya? 20-an tahun Bu Esther. Ya, saya beritahu ya, kehidupan saya memang dari networking. Saya jujur saja, ya semuanya itu dari networking. Hari ini yang saya dapatkan semuanya itu dari networking, seperti itu. Nah, makanya itu profesi networking itu jangan pernah diremehkan kan gitu. Ternyata profesi networking itu bisa membuat orang ya bisa passive income dan bisa menghidupi keluarga seperti itu. Dan enjoy banget seperti itu. Ya, luar biasa ya Bu. Dan teman-teman bisa menyimak bersama bahwa di bisnis networking, berbasis networking ternyata sangat menarik. Jenjang karirnya itu kita loh yang menentukan ya, bukan perusahaan atau bukan orang lain dan sebagainya. Kita sendiri yang menentukan. Jadi sangat menarik sekali nih kita belajar nih dari Bu Enila
sebetulnya kalau saya bilang ya ini legenda, kenapa saya bilang legenda dan pakar karena ya setidaknya dalam ya buat saya sendiri yang selama saya kenal networking lainnya, networker lainnya, ya salah satunya Bu Enila lah yang menginspirasi karena sudah pengalaman puluhan tahun ya, 20-an tahun di bisnis network ya. Dan tentunya Bu Enila dulu itu bisnis network itu kalau kasih bocoran Bu itu bergerak di bidang apa ya Bu? Kita di produk makanan kesehatan seperti itu ya. Hmm. Dan sampai hari ini pun masih tetap ya, masih tetap ada ya, karena memang produknya berkualitas seperti itu. Nah, itu bagus Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya katakan ya the best nomor satu ya, karena memang asli Indonesia seperti itu. Bahkan Yes, pada waktu itu ya. internasional ya. Dan Iya, ini iya, masih iya. tetap oke seperti itu. Nah, cuma Sampai sekarang beda pun masih eksis ya Bu ya? eksis ya, eksis Ya. masih. Nah, saya juga berterima kasih ya, berterima kasih. Tetapi ya untuk sekarang memang kita ya sehat butuh nggak sehat, ya kita butuh sehat ya. Nah, untuk mendapatkan kesehatan kita butuh uang. Untuk membeli makanan kesehatan kita butuh uang, betul nggak? Seperti Betul. itu. Nah, kalau istilahnya kita sehat secara jasmani, ya juga harus sehat secara kantongnya gitu. Betul. Iya, iya, gitu. Nah, apabila kita sehat, ya kita bisa melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Jadi di sini Bu Esther saya ingin tekankan, ya kan, kalau di networking itu semuanya udah disediain seperti itu. Produknya sudah punya kualitas, izinnya sudah diurus, ya kan? Karyawan-karyawan sudah diurus, aplikasi sudah diurus, semua sudah diurus semua mau perusahaan. Nah, sedangkan kita hanya melakukannya seperti itu. Tugas kita kan hanya melakukan bagaimana membangun bisnis ini seperti itu. Jadi jauh lebih mudah sebenarnya. Yang penting kita mau belajar dari orang-orang yang sudah membuktikannya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen mau tanya sesuatu, tanyalah kepada orang yang sudah membuktikannya. Jangan tanya pada yang belum tahu. Nah, kalau tanya yang pada belum tahu, otomatis nanti ada jawaban yang akan membuat Anda bingung seperti itu. Yes, betul. Ya, jadi ini teman-teman ya menarik sekali ya kita bahas ya seorang perjalanan Bu Enila dari awal ya, dari ya bukan siapa-siapa tapi saat ini ya jangan ditanya ya teman-teman, nanti kita akan bahas lagi. Jadi memulai ya dari nol, tapi hidup itu memang adalah pembelajaran ya Bu ya. Jadi batu loncatan ya, dari kebutuhan itulah yang membuat kita mau nggak mau harus mencari-cari cara baru dan hal-hal baru untuk kita kerjakan yang memberikan kemajuan dalam diri kita sendiri. Nah, Bu Enila, ini saya tadi sedang membuat flyer dan saya menemukan ada salah satu slide, salah satu foto ya, foto lama yang Bu Enila lagi presentasi pada waktu itu di perusahaan ya, di salah satu kantor, dan Bu Enila di slide itu bilang gini, saya tidak ingin kaya tapi ya harus kaya. Ini maksudnya apa nih Bu? Gini loh Bu Esther, saya tidak ingin kaya, tapi saya harus kaya. Ya, kalau hanya sekadar ingin, belum tentu kita mewujudkannya seperti itu. Misalkan saya ingin ke Bali, tapi saya nggak cari tiket. Saya juga santai saja, ingin aja, hanya sekadar ingin. Tapi belum tentu mau mewujudkannya. Tapi bila harus, itu harus ada tindakan seperti itu. Ya, tindakan di mana kita bisa mewujudkannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Bu Esther, banyak sekali orang hanya ingin seperti itu. Saya ingin sukses seperti itu. Ya, saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil, saya ingin punya motor. Tapi hanya sekedar ingin, sebuah keinginan gitu. Tapi belum tentu bergerak, punya action untuk mewujudkannya seperti itu. Jadi yang paling penting sebenarnya action. Ya, saya suka katakan aktivitas sama dengan hasil. Tanpa aktivitas, tanpa hasil, seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar ingin, ya
tidak ada lakukan aktivitas yang nggak mungkin seperti itu. Jadi lakukan aktivitas yang menunjang keinginan Anda tersebut. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau kita bilang, saya harus pergi ke Bali, misalnya gitu, oke? Mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau naik motor, mau naik bus, atau mau naik pesawat, seperti itu. Nah, jadi ini kita cari, kita mau naik apa, kan gitu. Nah, jadi saya jalankan bisnis 3i ini, Mbak Esther, saya terang aja. Ya. Waktu saya join, usia saya sudah cukup senja. Waktu itu usia saya udah 52 tahun, seperti itu. Ya. Nah, di situ saya dapatkan sesuatu keinginan, apa yang saya katakan tadi, keinginan. Gimana caranya saya bisa pensiun, tapi saya memiliki penghasilan. Seperti itu. Di saat saya tua, saya masih punya penghasilan. Nah, karena ada sebuah istilah, ya, uang anak bukan uang orang tua. Tapi, uang orang tua udah pasti uang anak. Atau saya balik, uang orang tua itu uang anaknya. Tapi uang anak belum tentu uang orang tua. Seperti itu. Nah, jadi betul. Kalau misalkan anak minta sama kita, oke ya. Tapi kalau kita mau ngomong minta sama anak kan sulit. Karena anak miliki suami. Nanti anak miliki anaknya lagi. Seperti itu. Mereka perlu biaya. Nah, alangkah indahnya hidup ini, saya katakan kalau kita miliki penghasilan. Seperti itu. Di saat kita sudah tua, tapi kita masih punya penghasilan. Nah, karena semakin tua seseorang itu butuh biaya. Ya, jadi saya melihat juga, saya mikir ya, Mbak Esther, di saat usia 52, 3 tahun lagi mau pensiun, saya masih jualan kerupuk, kemana-mana naik motor, begitu. Dan saya mikir, ini jangan hanya sekadar ingin kaya, kalau harus kaya, gimana caranya? Harus temukan caranya, seperti itu. Nah, jadi saya ketemu 3i Network ini, saya langsung jalan. Jadi saya lihat sebuah presentasi, habis itu saya langsung jalan, Mbak Esther. Jadi saya nggak tunda-tunda waktu lagi. Jadi saya joinnya itu September 2015. Saya join September, tanggal 1 September 2015. Bulan September itu juga setelah update, saya sudah tim agensi. Seperti itu. Jadi 1 bulan saya tim agensi dengan bonus elit. Seperti itu. Nah, dan saya melihat, iya, Bu. Gimana? Iya, Bu. Jadi Ibu join waktu itu emang usia 52 tahun dan itu pun Ibu mengerjakan bisnis ini, maksudnya kok Ibu nggak ada capeknya gitu loh, Bu, dengan menjalankan bisnis networking. Tapi yang saya lihat itu Ibu begitu gigih. Sebetulnya rahasianya apa nih, Bu? Untuk menjalankan bisnis networking itu kok nggak ada capeknya, nggak ada matinya, networking lagi. Ya, walaupun ya itu tadi Ibu udah bilang keunggulannya, kenapa begitu Ibu mencintai bisnis yang berbasis networking, karena kebebasan waktu dan juga jenjang karirnya itu sangat menjanjikan, terus akan naik terus, dan memang kita belajarnya pun bisa gratis ya, ada support sistemnya. Kemudian apa sih yang membuat Ibu ya lebih menjalankan bisnis networking seperti di 3i Networks ini pun sangat simpel sekali. Jadi mungkin buat teman-teman yang bingung ya, mungkin baru pernah nonton, bingung 3i Networks itu apa, nanti teman-teman boleh mengundang ya orang-orang yang mengajak, boleh colek orang-orang yang mengajak untuk nonton acara ini supaya lebih tahu lagi tentang 3i. Nah, sekarang kita lanjut ke Bu Enila. Silakan, Bu. Kenapa Ibu nggak ada matinya, nggak ada capeknya dengan usia kayak gini, masih begitu giat. Bahkan kita yang masih muda ini jadi greget lihat Bu Enila itu kayaknya kok jadi semangat lagi. Saya mikir gini, Bu Esther, ya kan. Saya punya modal itu apa?
saya cuma modal cuma semangat. Nah, Hmm. jadi kenapa saya semangat? Karena ada sebuah harapan gitu. Ya, Yes. jadi saya punya modal semangat. Kenapa saya semangat? Karena saya punya harapan. Harapan yang besar di mana di satu perusahaan ini bisa membuat saya pasif income, bisa punya karir seperti itu. Jadi saya butuh percepatan seperti itu. Nah, saya yang butuh kan ada satu percepatan. Nah, mau berapa lama? Seperti itu. Nah, mau berapa lama saya fight seperti itu. Ya, saya waktu itu saya cuma ngomong gini, kalau saya 2 tahun, ya, kalau saya 2 tahun berjuang di sini, 30 juta dapat gak? Nah, saya cuma mikir, kalau saya pensiun, saya punya uang 30 juta, saya rasa sih nyaman. Betul nggak? Nah, Yes. jadi pada saat itu dijawab sama leader saya, Pak Bancen. Dia bilang, bisa 10% dari income saya. Saya dapat satu tahun 8 bulan itu 300-an juta. Kalau cuma 10%, 2 tahun ya pasti dapat. Seperti itu. Wow. Nah, jadi saya cuma punya impian waktu itu 10%. 10% 30 juta per bulan udah oke lah suami istri, betul nggak? Iya. Nah, di situ saya butuh percepatan. Akhirnya, karena kalau saya nggak cepat, antisipasi terus ya dengan bisnis yang lama, jualan kerupuk atau yang lain-lain, mungkin di saat corona ini, saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Menjerit, Bu. Nah, seperti itu. Otomatis ya. Nah, tetapi karena saya percepatan terus, ya kan, 1 tahun, ya 1 tahun 9 bulan itu saya sudah titanium, seperti itu. Wow. Itu Nah, titanium dalam 1 tahun 9 bulan, Bu. iya, iya. Dahsyat. Nah, jadi Hebat. saya bisa wujudkan harapan saya yang 30 juta itu 3 kali lipatnya, seperti itu. Yes. Nah, di situ saya lihat di bisnis ini kan memungkinkan gitu. Yang penting kita mau nggak mengatur waktu kita secara maksimal. Karena waktu itu bagaikan es batu, saya bilang kan gitu. Kamu pakai nggak pakai ya pasti habis. Betul. Nah, jadi Tuhan memberikan kita waktu. Nah, waktunya ini mau diapain? Ya kan seperti itu. Nah, semua orang waktunya sama, Wester. Jadi tinggal dia memaksimalkan waktunya seperti itu. Nah, jadi saya terus lakukan itu aja. Jadi memang saya terus terang aja, saya nggak punya apa-apa yang diandalkan, ya kan? Nah, yang punya ya semangat. Oke, yes, oke semangat saya karena saya tahu ada sebuah harapan saya untuk memiliki impian saya. Jadi kalau misalkan orang bilang, oh bukan ingin, enggak. Saya benar-benar harus seperti itu. Jadi kalau sudah harus ada actionnya seperti itu. Jadi saya cuma minta waktu pada saat itu pada suami saya, kasih saya waktu 2 tahun. Saya mau pergi-pergi untuk bisa membangun satu bisnis ini seperti itu. Nah, kata suami saya, oke, saya buktikan. Pokoknya 2 tahun ke depan punya penghasilan 30 juta. Gitu. Jadi itu jadi gini Bu, targetnya Ibu pada waktu itu 2 tahun lagi punya income 30 juta, tapi ternyata yang didapatkan itu 3 kali lipat lebih dari yang Ibu targetkan. Iya, itu luar biasa, Bu Esther. Dan itu saya terus terang aja, tidak ada sebuah perusahaan yang mau bayar saya 30 juta itu tidak ada. Karena saya nggak punya keahlian. Betul nggak? Saya kan cuma saya serajin-rajinnya kerja 24 jam aja, nggak mungkin ada yang mau bayar 30 juta. Yes. Itu. Nah, jadi disinilah sebenarnya tempat-tempat kita berjuang. Jadi kita kadang-kadang berjuang itu harus tahu tempatnya, seperti itu. Banyak orang berjuang mati-matian di satu tempat, tapi tidak memungkinkan dia dapat 30 juta. Tapi terus kudu sampai kelelahan sendiri. Nah, tapi kalau di sini ya tergantung dari kita. Lakukan aja. Penolakan biasa aja lah. Udah makanan sehari-hari seperti itu. Ya, orang istilahnya mengenyek atau orang yang meremehkan kita biasa aja. Yang paling penting ingat, di mata Tuhan kita ini semua sama. Yes. Ya kan?
ada orang kaya, ada orang miskin, karena dia kaya, dia sudah mulai duluan gitu. Nah sekarang saya baru mulai seperti itu. Ya tidak apa-apa seperti itu. Jadi saya punya prinsip terima diri aja. Inilah saya. Ya, tapi saya sedang melakukan sesuatu yang bisa membuat saya bisa berubah ke arah yang jauh lebih baik. Gitu. Dahsyat. Ya, dahsyat banget, Bu. Teman-teman pernah, maksudnya yang masih muda-muda yang lagi mungkin nonton live di channel sukses ini, pastikan teman-teman berjiwa muda, jangan kalah sama Bu Enila ya. Ada harapan, ada kesempatan buat kita temukan impian-impianmu yang paling terdalam dan wujudkan segera mungkin ya. Kalau Bu Enila aja dengan latar belakang ya, skill juga pas-pasan ya, bukan pas-pasan ya, tapi memang nggak ada skill, hanya cuma bisa jualan kerupuk dan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Itu pun ketika memulai sebuah bisnis dengan kendaraan yang tepat dan mengerjakan itu, Bu Enila ini dengan usia yang sudah 50-an ya teman-teman, hanya butuh 1 tahun ya, kurang dari 2 tahun aja bisa capai posisi yang paling bergengsi, jenjang karir yang paling diincar orang itu income-nya saat ini di atas 100 juta per bulan. Teman-teman bayangkan ibu rumah tangga dengan usia, sekarang usianya berapa ya Bu? Udah mau masukin 57. Mau masuk 57. Nah teman-teman ini bukan usia yang muda, tapi kalau percaya deh sama saya, kalau ketemu dengan Bu Enila secara langsung itu teman-teman akan terpesona gitu, karena dari cara bicaranya itu terlihat teman-teman bahwa orang yang suka belajar ya, ketika belajar dan terus belajar itu akan menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Itulah yang saya bilang yang namanya seni kehidupan, mengelola waktu walaupun hanya tamatan SMA ya, latar belakang ya cuman ya ibu rumah tangga, tapi teman-teman saat ini income 300 juta per bulan, ini pasif income teman-teman. Waktu pandemi masih tetap dapat Bu segitu Bu? Kita kalau di Titanium itu kan halo Bu. Halo ya, dengar Bu Esther? Halo, bisa dengar Bu Esther? Ya, okay. Ya Bu. Kalau di ya kedengaran saya ya, yang internetnya kurang bagus. Ya, di Titanium itu halo, Bu. 70 sampai 120 juta. Ya, terus terang saja kita yang namanya bisnis itu ada turun, ada naik seperti itu. Tetapi saya merasa bersyukur ya, karena saya di Titanium, suami saya di Platinum, ya seperti itu. Jadi ada 2 income seperti itu. Nah, jadi waktu bisa turun, ya minimal 50 juta, 60 juta ya pasti ada di tangan seperti itu. Jadi ya, tetapi sekarang lagi posisi lagi naik nih seperti itu, ya kan? Memang di saat corona yang luar biasanya bisnis kita masih jalan secara online seperti ini ya, nah, masih jalan. Nah banyak bisnis konvensional yang udah tutup seperti itu, dia mau buka nggak bisa seperti itu, sedangkan kita masih tetap eksis seperti itu. Nah ini yang membuat saya lebih semangat lagi seperti itu. Ternyata di saat pandemi corona perusahaan-perusahaan tutup, tapi kita masih tetap eksis, masih tetap melakukan pembelajaran, masih tetap melakukan perekrutan, masih tetap ya kan meeting-meeting Zoom melalui Zoom ini. Nah, dan saya ngerasa ya ini luar biasa ya, teknologi yang membuat kita bisa berkembang cepat seperti itu. Jadi sebenarnya kami mak-mak gaptek sebenarnya. Tetapi dan Bu Enila, saya melihat, waduh, internet. Halo Bu. Ya, Bu Esther, musiknya itu kadang kencang, kadang ini seperti itu. Ya. Oke. Ya Bu, saya mungkin karena tadi hujan ya, jadi internet saya agak lemot ini.
tapi nggak apa-apa kita tetap lanjut. Nah, jadi teman-teman kita udah melihat ya dari cerita seru banget ya dari ceritanya Bu Enila ya walaupun pandemi tetap punya income segitu dengan usia yang seperti ini sesuatu yang sangat layak untuk diperjuangkan. Dan teman-teman juga bisa kalau misalkan kenal dengan Bu Enila ini bisa lihat di Facebooknya begitu menikmati kehidupan yang ya ini adalah karunia ya anugerah karena biasanya kalau usia 55 ke atas itu udah pensiun dan kalau saya bilang sih Bu Enila menikmati masa pensiun yang sangat menyenangkan dengan liburan ya keluar kota itu pun sudah gratis ya Bu ya. Iya, iya. Saya tahu lah. Jadi enak Wester melalui business networking. Sebenarnya saya tahu dunia seperti itu. Dulu saya anak kampung, ya cuma taunya pulang kampung atau Jakarta itu aja. Saya nggak pernah kemana-mana. Nah, tetapi melalui networking saya bisa pergi ke Medan, ya kan, Pekanbaru, Palembang, Jawa Barat, Jawa Timur, saya keliling pada saat itu, ya. Dan saya sangat senang dengan ini. Nah, setelah saya di sini juga sama, ya keliling, bahkan bisa ke luar negeri seperti itu. Dan saya menikmati dulu kan orang kalau ke luar negeri itu gimana Bu Esther ya, sebuah angan-angan seperti itu. Nah, tetapi melalui networking, kan terang aja saya bisa ke Australia, New Zealand seperti itu. Saya juga bisa menikmati Eropa ya dengan 8 negara seperti itu. Ya. Nah, saya juga bisa nikmatin pergi ke Korea gratis, ke China dan lain-lain lah, tapi benar-benar saya merasa menikmati seperti itu. Ya, ya. Jadi beberapa negara seperti Hong Kong seperti itu kita udah pergi dan saya merasa benar-benar saya menyukai bisnis ini yang membuat kita terbuka. Nah, besok saya punya satu cerita ya. Kenapa saya bisa berjuang di dalam satu bisnis apapun seperti itu. Gini, besok. Saya punya seorang CEO dulu mengatakan pada saya gini, Bu Enila, ya kan? Saya tuh sedang baca buku ya. Buku saya itu ada satu waktu luang menghasilkan duit seperti itu ya. Terus terang aja kalau emak-emak soal duit matanya hijau. Betul. Ya kan gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Bohong kalau orang yang nggak suka duit seperti itu ya. Nah, jadi saya cuma waktu saya diam satu perjalanan, CEO tuh ngomong sama saya, Inilah ibarat sebuah buku, ya. Bapak Ibu, saya sebuah buku. Anda di mana? Seperti itu. Pada saat itu saya berpikir gini, ya di buku, di mana? Dia tunjuk, Lester, Anda ada di sudut sini. Nah, di sudut sini. Paling ini apa? Jakarta, Tangerang, ya. Habis itu kamu pulang kampung ke sini lagi. Itu aja. Nah, pernah nggak mikir membalikkan buku ini gitu. Nah, membalikkan buku ini pernah nggak mikirnya? Kamu ada di dalam buku ini, dibilang gitu. Ternyata website itu maknanya apa? Ibaratnya sebuah dunia. Kita cuma tahu kampung kita seperti itu. Kita nggak tahu dunia luar seperti itu. Ya, karena apa? Kita pengen pergi, tapi soal keuangan nggak memungkinkan seperti itu. Dan juga uang memungkinkan untuk apa ke sana? Katanya kan pula kan? Ya, banyak orang mau ke luar negeri dan lain-lainnya. Terus terang aja, Bu Esther, saya ke luar negeri itu rata-rata gratis seperti itu. Mantap. Melalui networking itu gratis semua, Bu Esther. Kayak seperti itu. Ya. Dan kalau sekarang keliling Indonesia ya Bu, hampir tiap bulan Ibu kemana-mana ya, kota-kota menikmati panorama traveling di Indonesia ini luar biasa. Nah, jadi Bu dari buku ini kayaknya nyambung nih dengan tema kita hidup adalah kesempatan. Dengan buku yang tadi Ibu juga tunjukin ya, judulnya apa tadi Bu? Waktu luang menghasilkan uang.
Yes, waktu Ya, luang menghasilkan uang ya. uang. Nah, jadi ya Bu Enila, mungkin apa tanggapan Ibu bahwa sebetulnya hidup itu adalah kesempatan ya, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dari kehidupan perjalanan bisnisnya Bu Enila sendiri. Oh, menurut saya gini loh, Bester, ya kan? Setiap orang punya jalur kehidupan seperti itu. Ya, setiap orang diberikan napas gratis sama Yang Maha Kuasa. Setiap Ya. orang diberikan waktu 24 jam sama Yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu. Cuma yuk tanya diri saya, Pak, tanya diri sendiri. Seperti itu. Saya harus ngapain? Apakah saya hanya mau sekedar hidup? Kalau sekedar hidup, nggak usah ngapa-ngapain, Bu Esther. Makan singkong juga hidup, ya kan? Seperti itu, ya kan? Nggak usah kerja juga hidup, bisa kok hidup, sekedar hidup, betul nggak? Seperti itu. Tapi bagaimana kita memiliki sebuah hidup yang bermakna gitu loh. Nah, bermakna buat diri sendiri, bermakna juga buat keluarga kita, bermakna juga buat orang lain, seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini satu kehidupan kita harus bersyukur seperti itu. Kita dilahirkan sempurna, kita diketemukan satu kesempatan yang baik seperti itu. Kita diketemukan sama orang-orang yang baik seperti itu. Nah, sekarang kita mulai harus tanya dulu, apakah saya sekedar hidup? Nah, kalau sekedar hidup, saya nggak perlu berjuang. Kalau sekedar hidup, saya nggak perlu berjuang seperti itu. Nah, jadi karena kita ingin menaikkan, ya, saya ingin menaikkan taraf kehidupan. Nah, ketika kita ingin menaikkan taraf kehidupan kita, ya, ini butuh perjuangan, butuh uang, butuh realisasi seperti itu. Jadi makanya saya bilang, saya nggak hanya sekedar ingin kaya, tapi harus kaya seperti itu. Nah, saya temukan sebuah kesempatan. Nah, di mana saat ini setelah saya dapatkan kesempatan, saya berusaha dan saya memiliki satu kesempatan untuk menikmati kehidupan ini seperti itu. Ya, Bapak Ibu, banyak orang bisa bilang, oh orang kaya, dia bisa nikmatin. Ya, dengan ngopi santai aja, itu terasa nyaman. Betul nggak? Ya, kita ngopi santai ya, Mbak Esther. Ya kan? Saya sangat menikmati begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu uang banyak sebenarnya kalau untuk menikmati seperti itu. Nah, tapi kalau kita ingin menikmati yang lebih, itu butuh uang seperti itu. Nah, makanya saya bilang kalau hanya sekedar memang usah berjuang. Tapi kalau ingin mendapatkan yang lebih nikmat, ya kan, yang lebih banyak, otomatis harus berjuang. Yes. Jadi ibaratnya harus ada tambahannya gitu ya, harus berjuang lebih ya, Bu ya? Iya, ya, dari orang rata-rata gitu. Ya kan, kita memang terlahir sama, Bester, ya kan? Nah, saya juga satu hal ya. Orang kaya kan satu, mungkin dia udah terlahir sebagai anak orang kaya. Ya kan? Nah, bisa saja dia menikah, ya, menikah dengan orang kaya, ya. Jadi kaya kan, seperti itu. Lahir dari anak orang kaya, jadi anak orang kaya. Menikah dengan orang kaya, jadi istri orang kaya, betul nggak? Nah, sedangkan saya udah terlahir dengan keluarga yang pas-pasan, menikah juga yang biasa-biasa saja. Otomatis yang ketiga saya pilih, saya kaya berjuang. Gitu. Nah, untungnya ya ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang networking yang bagus seperti itu. Jadi kita jangan sembarangan memilih networking seperti itu. Nanti perjuangan kita itu akan sia-sia seperti itu. Yes. Nah, tapi kalau perusahaannya bagus, Anda berjuangnya bagus, benar-benar hasilnya bagus seperti itu. Nah, gitu. Ya, baik Bu Enila. Jadi teman-teman semua kita terkesima ya, dan ternyata selama apa yang kita pikirkan ini ya hidup pas-pasan itu ya, aduh ya ampun sayang banget menjalani hidup hanya sekali loh. Buat hidup itu jauh lebih bermakna, jauh lebih berkualitas, jauh lebih indah, jauh lebih meaningful lah itulah gitu. Jadi
teman-teman, rugi sekali kalau apalagi di zaman yang sudah serba teknologi, canggih seperti ini, ayo berusaha. Ini masa-masa perubahan. Di era new normal life ini, teman-teman temukan kesempatan demi kesempatan yang akan mengubah hidup teman-teman semua. Jangan menyesali diri, jangan meratapi nasib. Buat teman-teman yang mungkin sedang di PHK, sedang mencari pekerjaan, buat mungkin ibu-ibu rumah tangga yang juga galau karena suami di PHK, temukan kesempatan yang akan mengubah kehidupan Bapak Ibu semuanya. Kalau Bu Enila bisa, teman-teman juga pasti punya. Yang penting temukan kesempatan itu, karena hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih ada hari ini, artinya Tuhan sayang loh sama kita. Dan Tuhan mau kita mulai membuka mata, buka hati, buka ya, nambah pergaulan lagi. Jangan kita itu jadi orang yang kuper ya, karena kita ini orang dari daerah merantau di Jakarta ya, di kota-kota besar, akhirnya kita juga jangan sampai menutup diri dengan kemungkinan-kemungkinan dan peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Ya, baik. Jadi terima kasih Bu Enila untuk sebuah seni kehidupan, nilai kehidupan, kualitas hidup yang sudah dibagikan. Ya, hidup yang sederhana tapi kalau dijalani dengan tujuan yang mulia, tentunya itu akan menghasilkan sesuatu yang spektakuler dan akan menginspirasi banyak orang. Sehat selalu Bu Enila bersama keluarga dan sampai ketemu di kesempatan ngopi sore berikutnya. Ya, teman-teman semua. Demikianlah acara ngopi sore ini. Hidup adalah kesempatan. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Pastikan teman-teman menemukan bisnis yang tepat ya. 3i Networks adalah sebuah solusi bisnis yang tepat buat teman-teman semua. Hubungi orang yang mengundang Anda untuk ngopi sore kali ini, karena kita ngobrol nggak banyak tentang 3i, tapi tentang hasil dan value ya, tentang apa yang kita dapatkan di 3i Networks. Seorang ibu rumah tangga Bu Enila 57 tahun dengan income saat ini 100 juta per bulan, dengan latar belakang pendidikan hanya lulusan SMA. Teman-teman lulusan apa? Jangan pernah berkecil hati. Kesempatan selalu ada. Ya, sampai ketemu, dan Bu Enila sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di kopi sore berikutnya. God bless. Bye. Sampai jumpa teman-teman. Yo.